Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Allah yang mengasihi hidup kami, Allah yang selalu menunjukkan jalan bagi kami. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan bagi kami untuk terus memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tahu bahwa hidup kami, tujuan kami ada di dunia ini adalah untuk menyenangkan, menyukakan, menyembah Tuhan seumur hidup kami. Kami percaya bahwa pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini ya Roh Kudus, biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami sehingga kebenaran firman-Mu boleh tertanam dan berakar dalam hidup kami, mengubahkan kami, merestorasi hidup kami sehingga terjadi perubahan hari demi hari kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, siang hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini saya mau berbagi satu kesaksian. Seminggu yang lalu, hampir seminggu saya sakit gigi ya. Teman-teman ada yang pernah sakit gigi? Dari hari Jumat kemarin sampai Jumat kemarin benar-benar menyakitkan, sementara kerja sakit gigi, rasanya nyut-nyut. Dan satu hal yang pasti bahwa ketika kita merasakan kesakitan, apa yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya rasa sakit itu cepat hilang, benar? Ya, ketika kita mengalami, yang saya pikirkan saat itu bagaimana mencari obat yang sesuai, yang pas supaya rasa sakit gigi hilang, kan benar-benar mempengaruhi seluruh tubuh. Udah sampai sakit kepala, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, begitu juga ketika kita merasakan rasa sakit apapun, mungkin sakit secara jasmani, sakit secara jiwa dan lain sebagainya, pasti yang kita inginkan adalah pulih atau sembuh, benar? Ini seringkali kita kalau misalnya ada teman-teman kita yang sakit, saudara kita yang sakit, seringkali kita ngirim WA atau SMS, GWS ya gitu kan. Karena yang sangat-sangat dibutuhkan dari rasa sakit itu adalah cepat pulih, benar ya? Nggak mungkin kita mau berlama-lama dari rasa sakit itu. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kesakitan yang kita rasakan itu cepat pulih, cepat sembuh. Gitu. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan siang hari ini saya memberi judul seperti di depan sini, Allah sumber restorasi. Kita buka di dalam Yesaya pasal 1, Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 31. Bagaimana ini, kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak, dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya sudah menerima suap, dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku, dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air,
maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini merupakan kecaman terhadap bangsa Israel, Yerusalem dan Yehuda pada waktu itu. Bagaimana kebobrokan moral mereka, bagaimana para pemimpin yang seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh, melindungi rakyatnya, justru para pemimpin yang menjadi contoh melakukan kekerasan, melakukan penindasan. Kita akan belajar di dalam ayat ini pasal 1 ayat 21 sampai 31. Bagaimana kitab Yesaya mencatat janji pemulihan dari Allah kepada bangsa Israel yang telah melanggar perjanjian. Ya, kita tahu di sini bagaimana perjanjian yang dilakukan Allah dengan bangsa Israel dilanggar oleh penguasa-penguasa, oleh pemimpin-pemimpin, bahkan seluruh bangsa Israel melanggar perjanjian ini. Sehingga kita lihat bahwa di sini ada banyak penghukuman yang akan Tuhan kerjakan, yang akan Tuhan lakukan bagi mereka. Tetapi di sini kita tahu bersama bahwa ada pemulihan yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Pemulihan itu akan mengembalikan bangsa Israel kepada keadaan yang semula. Pemulihan dapat terjadi, namun ada beberapa tahap. Ya. Restorasi dapat terjadi bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Tapi sakit nggak mungkin langsung, sakit gigi nggak boleh langsung sembuh. Tapi ada tahapan, mungkin kita harus ke dokter, kita harus cabut giginya supaya giginya sembuh, atau kita harus bertahap minum obat dulu. Kalau nggak cocok, berarti sisi giginya belum hilang, cari lagi obat lain. Jadi nggak instan ya, ada proses, ada tahapan gitu. Kita lihat yang pertama bahwa Tuhan memang menjanjikan restorasi atau pemulihan bagi bangsa Israel. Tetapi harus melalui proses. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-24. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Yang pertama, tahapan yang pertama dalam proses restorasi yang dilakukan Allah, pemulihan yang akan dilakukan Allah bagi kita. Ketika kita melakukan pelanggaran atau dosa, yaitu ada penghukuman. Kita selalu mendengar istilah selalu ada konsekuensi, benar ya, dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Memang ya saya memaafkan seperti itu kan, saya mengampuni, tetapi hukum tetap berjalan seperti itu ya. Kalau kita lihat perseteruan di media sosial, saya maafin tapi kamu harus tetap bayar misalnya gini gitu kan. Nah, di sini dikatakan bahwa proses restorasi yang Tuhan janjikan itu melewati tahap penghukuman dari dosa. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku. Siapa lawan Tuhan dalam konteks ini? Yaitu kita lihat di ayat yang ke-23, para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri, semuanya suka menerima suap dan mengejar syukur. Di situ ada fokus di sini penghakiman Tuhan, yaitu kepada para pemimpin Israel, karena mereka tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh, tapi justru mereka yang mencontohkan hal-hal yang jahat. Secara vertikal hubungannya dengan Tuhan, dosa yang dilakukan adalah persundalan. Penghakiman yang Tuhan kerjakan di sini dalam konteks ini, yang pertama bangsa Israel, pemimpin Israel melakukan dosa yang pertama hubungannya dengan Tuhan, yaitu mereka melakukan persundalan. Mereka melanggar perjanjian, tidak lagi hidup setia, hidup di hadapan Tuhan, tetapi mereka menyembah dewa-dewi kesuburan Kanaan. Mereka menduakan Tuhan, mereka bersundal ya. Bangsa Israel mereka menduakan Tuhan, mereka menyembah dewa-dewi kesuburan Kanaan, dewa-dewa Kanaan kita tahu bersama. Dan itu merupakan kejijikan di mata Tuhan. Itu adalah hal yang pertama-tama dilarang oleh Tuhan. Yang kedua, tidak hanya sampai di situ. Ketika hubungan dengan Tuhan rusak, maka hubungan dengan sesamanya pun rusak. Di situ mereka menjadi pembunuh, pemberontak, bersengkongkol, suka menerima suap,
tidak berbelas kasih terhadap anak-anak yatim, dan tidak membela perkara janda-janda. Coba kita bayangkan bagaimana bobroknya moral bangsa Israel, bobroknya pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Hubungan dengan Tuhan hancur, mereka bersundal, mereka menduakan Tuhan. Hubungan dengan sesama, mereka melakukan kekerasan, melakukan pencurian, melakukan suap, sogok. Mereka tidak melihat anak-anak yatim yang harus dibela, para janda yang harus ditolong. Tetapi justru mereka, para pemimpin bangsa Israel, tidak melakukan hal itu. Oleh sebab itu dikatakan di ayat 22, perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Ada beberapa tafsiran mengenai hal ini. Ada yang menafsirkan bahwa secara literal ya, bahwa mereka menjual arak dengan tidak murni lagi, mereka campur dengan air dan lain sebagainya. Tetapi di sini merupakan suatu metafora atau kiasan ya untuk menggambarkan bagaimana ketidakmurnian hidup mereka di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka memanipulasi, pemimpin-pemimpin memanipulasi hidup mereka sehingga kelihatan bersih, kelihatan benar di hadapan di sesamanya, di hadapan orang lain, di bangsa Israel. Tetapi sebenarnya mereka tidak murni lagi. Kehidupan mereka sudah tercemar di hadapan Tuhan. Mereka bersekongkol dengan pencuri, suka menerima suap, mengejar sogok, tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara-perkara para janda tidak sampai kepada mereka. Padahal kalau kita lihat sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya ayat 1 itu, mereka sudah mengadakan perjanjian untuk membela hak janda, anak yatim, tangan tidak penuh dengan darah dan lain sebagainya, berhenti berbuat jahat. Tetapi pada akhirnya justru kebalikannya yang mereka lakukan. Akhirnya di ayat yang ke-24 Allah berfirman, sebab itu demikian firman Tuhan yang maha kuat pelindung Israel, aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Nah, sebutan nama Allah dalam ayat 24 ini, Tuhan semesta alam yang maha kuat pelindung Israel, ini menunjukkan kebesaran murka dan kesungguh-sungguhan Allah dalam menghukum umatnya yang berdosa. Artinya bahwa ketika Tuhan bilang aku akan menghukum, itu akan benar-benar terjadi, bukan hanya gertakan. Tapi yang harus kita pahami mengenai penghukuman Allah, bahwa penghukuman Allah ini merupakan bentuk pendisiplinan terhadap umatnya. Penghukuman Allah merupakan bentuk pendisiplinan bagi umat-umatnya yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjiannya. Dia mau bahwa melalui penghukuman ini umat-umatnya mau untuk sedia, sukarela menyadari kesalahannya, menyadari dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan berbalik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang harus kita sadari bahwa ketika kita mungkin saat ini merasa bahwa kita seolah-olah ada dalam sebuah penghukuman akibat dari dosa yang kita lakukan, satu hal yang harus dipahami bahwa meskipun kita merasakan bahwa Tuhan menghukum kita, tetapi tujuan penghukuman Tuhan itu adalah untuk sebuah pemulihan. Tujuan penghukuman Tuhan, tujuan pendisiplinan Tuhan bagi kita, tujuan hal yang kita rasakan begitu berat, tidak menyenangkan dan lain sebagainya, itu adalah untuk sebuah restorasi. Ketika kita dalam suatu keadaan yang sakit saat ini, keadaan yang terhimpit dan lain sebagainya, kita mau introspeksi diri. Apakah ini sebuah penghukuman atas semua dosa yang saya lakukan? Apakah ini sebuah penghukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan, baik yang hanya saya sendiri yang tahu atau orang lain juga tahu? Tapi yang harus diingat bahwa tujuan Allah untuk menghukum kita, tujuan Allah mungkin sehingga kita berada dalam situasi saat ini yang seolah-olah terpuruk, seolah-olah menderita dan lain sebagainya, hanya satu, yaitu Allah ingin merestorasi hidup kita. Allah ingin memulihkan. Dan
sebelum Allah memulihkan, Allah ingin menghukum karena setiap dosa selalu ada konsekuensinya. Ya, ini ada ilustrasi seorang ayah yang mendisiplin anaknya. Kita tahu bahwa yang sudah jadi ayah, bapak kalau punya anak ya, kalau salah pasti dikasih pelajaran ya, dimarahin. Nggak mungkin kalau mungkin anaknya mencuri, oh ya udah bagus lanjutkan, nggak mungkin kan? Pasti dimarahin dan mungkin ada konsekuensinya, nggak dikasih uang jajan misalnya gitu kan, dan lain sebagainya, kita tahu. Tetapi tujuannya itu bukan karena seorang ayah itu benci terhadap anaknya ya kan, karena ayahnya itu sayang gitu. Dia menghukum, mendisiplin anaknya karena sayang supaya anaknya nggak berbuat dosa lagi, anaknya nggak mencuri lagi, anaknya nggak keluyuran lagi, anaknya nggak melakukan hal-hal yang nggak baik, itu tujuannya. Begitu juga Allah, ketika kita mungkin merasa bahwa kayaknya Allah menghukum saya, kayaknya karena saya melakukan pelanggaran, karena saya tidak begini, tidak begitu Allah, sehingga saya ada dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan bagi saya, kayaknya Tuhan menghukum saya. Tapi ingat bahwa penghukuman Tuhan itu karena Tuhan sayang sama kita. Tujuannya untuk memulihkan, merestorasi kembali hidup kita supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Berusahalah untuk hidup setia dan benar, karena dalam setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Kita nggak mungkin nunggu dulu ditegur Tuhan, mengalami penghukuman baru kita mau hidup setia. Ya kan? Jadi sebelum Tuhan menegur kita, sebelum kita berada dalam situasi kondisi yang menderita karena teguran Tuhan, maka hiduplah setia dan benar. Hidup setia di hadapan Tuhan tidak mendua, tidak bersundal, ya. Hidup benar, melakukan hal yang baik bagi sesama kita. Itu. Kemudian yang kedua, ada pemurnian dari dosa. Di ayat yang ke-25 dikatakan, aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Ada pemurnian yang dilakukan Allah ketika kita melakukan dosa. Ada pemurnian dari Allah ketika kita melakukan persundalan, menduakan Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang tidak adil kepada sesama kita, ketika kita melakukan hal yang tidak benar kepada sesama kita, ada pemurnian dari dosa. Ayat 25. Penghukuman merupakan tindakan keras Allah untuk memurnikan umatnya. Tetapi tujuan dari pemurnian Allah merupakan tindakan yang didasarkan pada kasih Allah. Sekali lagi bahwa ketika Allah memurnikan hidup kita, itu bukan berarti Allah benci kepada kita. Bukan berarti ketika Allah memurnikan bangsa Israel, bukan berarti Allah membuang bangsa Israel dan gak mau lagi. Tetapi karena Allah mengasihi mereka, karena mereka umat kesayangan Allah, sehingga Allah mau memurnikan sehingga hidup mereka kembali setia, hidup mereka kembali benar di hadapan Tuhan. Begitu juga bahwa ketika Allah memurnikan hidup kita, itu bukan karena Allah gak mau lagi sama kita, Allah mau mengasingkan kita, Allah mau membuang kita, Allah gak mau lagi. Bukan seperti itu, tetapi karena Allah mengasihi hidup kita. Saya membaca sebuah ilustrasi tentang pemurnian perak. Jadi ada seorang wanita, karena dia seringkali mendengar tentang ilustrasi perak ini ya. Kemudian dia pergi ke seorang pengrajin perak, tukang perak itu ya. Karena dia penasaran. Kemudian ia mendatangi tukang perak dan melihat cara tukang itu bekerja. Saat melihat tukang perak itu bekerja, tukang perak menjelaskan bahwa perak yang dimurnikan harus dibakar di tengah-tengah bara api yang paling panas untuk membakar semua ketidakmurnian. Jadi perak harus dibakar dalam api yang panas supaya membakar semua ketidakmurnian yang ada. Terus perempuan itu menjawab, kenapa ketika membakar perak ini tuh
harus ditungguin gitu loh, nggak bisa ditinggal-tinggal, kayak pergi masak dulu, pergi ambil air gitu kan. Kenapa harus ditungguin gitu kan? Karena pengrajin perak ini berkata bahwa jika sedikit saja terlambat, perak itu akan hancur lebur. Maksudnya ketika sedikit saja perak itu dibiarkan dalam bara api terlalu lama, gak ada gunanya lagi, itu akan hancur lebur. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memurnikan umatnya seperti seorang tukang perak. Tetapi pemurnian yang kita jalani bukanlah pemurnian di dalam api, tetapi di dalam api kesengsaraan, dalam penderitaan. Tapi harus diingat bahwa ada satu hal yang perlu kita ingat saat menghadapi pemurnian dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam pemurnian itu. Seperti tukang perak yang tidak meninggalkan perak yang sedang dimurnikan ini, begitu juga Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita sedang didisiplin oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika sedang ada dalam pemurnian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun ketika Tuhan sedang menghukum kita. Saat kita ada dalam sebuah lembah, saat kita ada dalam masalah yang besar, saat kita merasa penderitaan yang begitu dalam, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi percayalah bahwa dalam setiap pemurnian, dalam setiap pendisiplinan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Orang yang mau dimurnikan tidak akan bersungut-sungut. Kenapa sih Tuhan harus saya? Ada yang pernah kayak gitu? Why me? Kenapa gitu kan? Tetapi orang yang mau dimurnikan dikatakan tidak akan bersungut-sungut, tidak akan marah, tidak akan bereaksi dengan melakukan terus dosa, tidak akan berkelahi, tidak mau dinasihati atau ditegur keras kepala dan lain-lain. Dan kemudian yang kedua, penerapan perlu tekad, keputusan, kemauan untuk dimurnikan sekalipun itu sakit bagi daging. Dan memang daging harus terus-menerus dimatikan atau disalibkan. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemurnian itu menyakitkan. Pendisiplinan Allah bagi kita itu menyakitkan, gak ada yang enak. Tetapi tadi sudah dikatakan bahwa pemurnian itu tujuannya adalah untuk restorasi hidup kita, untuk pemulihan hidup kita. Mungkin kita harus menyadari, mungkin ada kesalahan kita di masa lalu, mungkin ada dosa-dosa yang sedang kita perbuat. Allah mau supaya merestorasi hidup kita lagi benar di hadapan Tuhan. Allah mau supaya kita menanggalkan dosa, Allah mau supaya kita hidup benar. Itu yang Tuhan mau dalam proses pendisiplinan, dalam proses pemurnian. Kemudian yang ketiga, tahap restorasi yang dilakukan Allah selain yang pertama menghukum, kemudian memurnikan, kemudian yang ketiga yaitu memulihkan, merestorasi. Kita lihat di ayat yang ke-26. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Kota Yerusalem ini sering dijuluki sebagai kota keadilan atau kota kesetiaan. Nah, di ayat-ayat sebelumnya justru kota keadilan ini berubah menjadi tidak adil. Kota kesetiaan ini berubah menjadi sundal di hadapan Tuhan. Nah, ketika pada akhirnya Tuhan akan merestorasi, akan kembali ke pengaturan awal. Gak mungkin kalau kita sakit gigi yang disembuhkan kaki, padahal kaki nggak sakit ya kan. Tetapi kalau kita sakit gigi pasti yang disembuhkan giginya ya. Kita cari obat untuk penyembuhan gigi. Nah, begitu juga ketika bangsa Israel tidak lagi hidup adil, tidak lagi hidup setia di hadapan Tuhan, kota mereka penuh dengan kejahatan. Kemudian pada akhirnya di ayat yang ke-26, aku akan mengembalikan. Nah, yang dikembalikan yaitu para hakimmu yang dahulu. Para pemimpin yang dahulu jahat, bobrok moralnya akan dikembalikan lagi oleh Tuhan. Dan para penasihatmu seperti semula, sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Nah,
Ada dua aspek yang dikembalikan oleh Tuhan, yang direstorasi oleh Tuhan pada zaman Yesaya. Yang pertama restorasi secara moral. Katakan bahwa akan dikembalikan seperti semula hakimmu dan lain sebagainya. Kemudian aku akan memulihkan aspek politik ayat 27. Sion akan kubebaskan, yakni ditebus atau dilepaskan dari perbudakan. Ketika Allah merestorasi hidup kita itu enggak setengah-setengah. Ketika Allah mau memulihkan hidup kita itu enggak satu-satu. Dia mau seluruh hidup kita direstorasi, dipulihkan sehingga hidup kita benar-benar benar di hadapan Tuhan. Amin. Katakan bahwa Allah tidak hanya menjatuhkan pendisiplinannya kepada setiap orang yang berbuat dosa, namun Dia pun akan memulihkan kembali. Ada kabar baik bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ketika kita ada dalam situasi atau kondisi penghukuman, pendisiplinan, pemurnian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai di situ. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kesulitan kita, dalam setiap kesusahan kita. Satu hal yang harus diingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, tetapi dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kembali. Tapi yang perlu diingat bahwa pemulihan Allah hanya akan dinikmati oleh semua orang yang bertobat. Tuhan akan memulihkan kita ketika kita mau. Bangsa Firaun ketika kita mengeraskan hatinya, terus ada tulah, terus ada wabah yang melanda negeri Firaun. Sampai akhirnya dia bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Jangan menunggu, jangan mengeraskan hati sampai Tuhan mau berulang-ulang kali memproses, berulang-ulang kali memurnikan, berulang-ulang kali menghukum. Jangan tunggu sampai itu terjadi, tetapi relakan hati kita, berikan hati kita, Tuhan. Terserah Tuhan, aku mau diproses. Kalau memang seperti ini jalannya, aku mau mengambil jalan itu. Karena apa? Ketika kita rela, ketika kita mau diajar oleh Tuhan, ketika kita mau didisiplin oleh Tuhan, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Artinya bahwa Tuhan selalu memampukan, selalu menguatkan, asalkan kita mau. Gitu ya. Tetapi dikatakan bahwa yang menolak akan dihancurkan. Di ayat yang ke-28. Di ayat yang ke-28 dikatakan, tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Kita pilih yang mana? Mau dibentuk oleh Tuhan, mau didisiplin oleh Tuhan, rela direstorasi oleh Tuhan dan akan mengalami pemulihan, atau kita mengalami kehancuran. Hanya ada dua pilihan. Kita mau ikut Tuhan, ada restorasi, atau kita mau membangkang, akan ada kehancuran. Sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Tuhan menyinggung ya bangsa Israel yang bersundal dengan menyembah pohon-pohon dan lain sebagainya. Di situ dikatakan bahwa kamu justru akan mendapat malu dengan apa yang kamu perbuat, dengan apa yang kamu sembah. Kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Saya teringat di dalam Mazmur ya, bahwa ini sangat kontras ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, ketika hidup kita setia di hadapan Tuhan, kita malah seperti tanaman yang di tepi aliran air yang tumbuh subur. Ingat ya ayatnya ya. Nah, kontras dengan ini saya lihat bahwa ketika kita hidup tidak setia di hadapan Tuhan, dikatakan kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Ini enggak ada kekuatan sama sekali, enggak ada tenaga sama sekali. Kemudian maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. Perhatikan bahwa ketika kita menolak disiplin Tuhan, ketika kita tidak mau dipulihkan oleh Tuhan, maka ada kehancuran kekal dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat memadamkan
Katakan bahwa keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. Mari kita mau rela hidup kita dibentuk dan dipulihkan oleh Allah. Kita rela hidup kita dibentuk dan dipulihkan oleh Allah daripada kita memilih kehancuran. Menurut saya bahwa kita tidak punya pilihan ya. Hanya satu yang harus kita pilih, yaitu datang kepada Tuhan, hidup setia di hadapan Tuhan, hidup benar, hidup adil dengan sesama kita, dan kemudian Tuhan akan merestorasi kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kesimpulan, tahap-tahap dari restorasi Allah atas suatu keadaan yang buruk menurut Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 31, yaitu yang pertama mengalami pendisiplinan atau mengalami penghukuman dari Tuhan. Sebelum Allah merestorasi hidup kita, memulihkan keadaan kita dari perbuatan dosa kita, ada penghukuman, ada pendisiplinan Allah atas pelanggaran kita. Kemudian kita lihat bahwa Allah tetap menunjukkan kasih-Nya dalam pendisiplinan itu ya. Kemudian yang ketiga, Allah akan menyatakan pemulihan-Nya atau restorasi atas setiap orang yang mau bertobat. Ketika kita mau rela dibentuk, ketika kita rela hidup benar di hadapan Tuhan, maka akan terjadi restorasi dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan siang hari ini dalam kitab Yesaya ini, biar kita boleh merenungkan kembali bagaimana kehidupan kita. Dan sekalipun mungkin kita saat ini merasa ada dalam sebuah pendisiplinan Allah, merasa ada dalam sebuah pemurnian dari Tuhan, tapi percaya bahwa semuanya karena Allah mengasihi hidup kita. Allah sayang sama kita, makanya Dia mau mendisiplin kita. Allah mau mungkin menghancurkan ego kita, Allah mau menghancurkan apapun supaya kita kembali dipulihkan, kembali direstorasi. Dan mari kita mau rela hidup kita hari demi hari dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, bagaimanapun sakitnya, bagaimanapun kerasnya, bagaimanapun sulitnya yang kita rasa, mari tetap rela untuk dibentuk. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mau untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mengingatkan kembali bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan selalu merestorasi hidup kami, merestorasi keadaan kami. Tapi kami harus menyadari bahwa ada setiap konsekuensi dalam setiap hal-hal yang kami lakukan. Ada setiap konsekuensi dari setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Engkau. Tapi biarlah Tuhan, ketika kami mengalami pendisiplinan Tuhan, biarlah kami tunduk dan taat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan kembali hidup kami, dan kami hidup benar di hadapan Tuhan dan berdampak bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa saat ini restorasi terjadi bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, firman-Mu boleh menegur kami, sehingga hari lepas hari kami semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus